Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sih asal nama Indramayu? Kenapa daerah yang terkenal sebagai kota mangga ini punya nama yang begitu khas? Ternyata, di balik nama Indramayu, ada kisah legendaris yang melibatkan seorang pangeran sakti dan seorang putri pemberani. Yuk, kita telusuri bersama jejak sejarah yang membentuk kota pesisir ini. Dari sebuah pedukuhan kecil di tepi sungai hingga menjadi kabupaten yang kita kenal sekarang. Cerita ini dimulai sekitar abad ke-15 dengan seorang pangeran gagah berani bernama Raden Arya Wiralodra. Beliau adalah putra Tumenggung Gagak, Singalodra dari Bagelen. Suatu hari, Raden Wiralodra mendapatkan wangsit atau bisikan gaib dalam pertapaannya. Wangsit itu memerintahkannya untuk pergi berkelana ke arah matahari terbenam dan mencari sebuah lembah subur di tepi sungai Cimanuk. Di sanalah ia ditakdirkan untuk membangun sebuah pemukiman yang kelak akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dengan tekad yang kuat, Raden Wiralodra pun memulai perjalanannya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menembus hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan menghadapi berbagai rintangan. Ditemani oleh pengawal setianya yang bernama Ki Tinggil, ia terus berjalan mengikuti arah matahari terbenam dengan satu tujuan: menemukan sungai Cimanuk. Perjalanannya memakan waktu yang sangat lama. Setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, ia sempat tersesat dan sampai di aliran sungai Citarum, bukan Cimanuk. Menyadari kesalahannya, ia tidak putus asa. Dengan kesabaran dan kegigihannya, ia kembali melanjutkan pencariannya. Akhirnya, setelah melewati berbagai cobaan, ia berhasil menemukan lembah sungai yang dimaksud dalam wangsitnya. Itulah lembah sungai Cimanuk. Pemandangan di sana begitu indah dan tanahnya tampak sangat subur. Tanpa ragu, Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil segera memulai pekerjaan berat untuk membuka lahan. Mereka menebang pohon-pohon besar, membersihkan semak belukar, dan mempersiapkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Proses ini dikenal dengan sebutan babat alas. Disinilah mereka mendirikan sebuah pedukuhan atau desa kecil yang kemudian dikenal sebagai Pedukuhan Cimanuk. Inilah cikal bakal dari Kabupaten Indramayu. Namun, kisah pendirian Indramayu tidak hanya tentang Raden Arya Wiralodra. Saat sedang membabat alas, Raden Wiralodra bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa. Wanita ini bukan wanita biasa. Ia adalah seorang pertapa sakti yang menjaga wilayah tersebut. Namanya adalah Nyi Endang Dharma. Ia dikenal memiliki paras yang sangat cantik, tapi juga memiliki kesaktian yang tinggi dan keberanian yang luar biasa. Menurut beberapa versi legenda, pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus. Terjadi perselisihan antara Raden Wiralodra dan Nyi Endang Dharma. Keduanya bahkan sempat beradu kesaktian untuk membuktikan siapa yang lebih berhak atas wilayah tersebut. Pertarungan itu berlangsung sengit, menunjukkan kekuatan dan ilmu kanuragan yang dimiliki oleh keduanya. Namun, pada akhirnya, perselisihan itu berakhir. Raden Wiralodra menyadari bahwa Nyi Endang Dharma adalah sosok yang patut dihormati. Raden Wiralodra sangat mengagumi kecantikan, keberanian, dan kesaktian Nyi Endang Dharma. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan keberaniannya dalam membela kebenaran, serta sebagai tokoh yang dihormati di wilayah itu, Raden Wiralodra memutuskan untuk menamai daerah yang baru ia dirikan dengan mengambil nama sang putri. Nama itu adalah Dharma Ayu, yang berarti pengabdian atau kewajiban yang cantik dan mulia. Seiring berjalannya waktu, penyebutan Dharma Ayu mengalami perubahan. Masyarakat mulai menyingkatnya menjadi Darmayu. Lalu, dengan pengaruh dialek dan kebiasaan lisan, namanya berubah lagi menjadi Indermayu, yang pada akhirnya menjadi nama yang kita kenal sampai sekarang, Indramayu. Jadi, nama Indramayu adalah sebuah penghormatan abadi untuk seorang tokoh perempuan legendaris, Nyi Endang Dharma Ayu. Menariknya, jauh sebelum dikenal sebagai Indramayu atau bahkan Pedukuhan Cimanuk yang didirikan oleh Raden Wiralodra, wilayah pesisir ini sebenarnya sudah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Nusantara. Daerah ini dulunya merupakan salah satu pelabuhan utama
yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Pelabuhan ini dikenal dengan nama Pelabuhan Cimanuk. Sebagai pelabuhan, Cimanuk menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Nusantara. Ini menunjukkan bahwa wilayah Indramayu sudah menjadi lokasi yang strategis sejak zaman dahulu kala. Lalu, bagaimana dengan julukan Kota Mangga? Julukan ini tentu saja tidak muncul begitu saja. Indramayu memang sangat terkenal sebagai salah satu sentra penghasil mangga terbesar dan terbaik di Indonesia. Tanah di wilayah ini sangat cocok untuk menanam berbagai varietas mangga, terutama dua varietas yang menjadi primadona, yaitu mangga cengkir dan mangga gedong gincu. Mangga cengkir Indramayu terkenal dengan ukurannya yang besar, dagingnya yang tebal, dan rasanya yang manis. Sementara itu, mangga gedong gincu memiliki daya tarik yang berbeda. Ukurannya mungkin lebih kecil, tapi warnanya sangat cantik. Gradasi dari hijau, kuning, hingga kemerahan seperti gincu. Aromanya sangat harum dan rasanya manis dengan sedikit sentuhan segar. Kedua mangga ini telah menjadi ikon dan komoditas unggulan yang membawa nama Indramayu ke seluruh penjuru negeri. Jadi, ketika kamu mendengar julukan Kota Mangga, itu adalah cerminan dari kekayaan alam yang melimpah di tanah Indramayu. Jadi, begitulah perjalanan panjang Indramayu. Dari sebuah wangsit yang diterima oleh seorang pangeran perjuangan, membabat alas di tepi sungai Cimanuk, pertemuan legendaris dengan seorang putri sakti bernama Nyi Endang Dharma Ayu, hingga menjadi sebuah pelabuhan penting kerajaan Sunda, dan kini dikenal luas sebagai Kota Mangga. Setiap nama dan julukan memiliki cerita yang mendalam, yang menunjukkan betapa kaya warisan sejarah dan budaya daerah ini. Kisah Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma mengajarkan kita tentang kegigihan, keberanian, dan rasa hormat. Ini adalah fondasi yang membangun Indramayu. Jadi, lain kali kamu menikmati manisnya mangga gedong gincu atau melewati kota Indramayu, ingatlah kisah luar biasa di baliknya. Kisah tentang Dharma yang ayu, pengabdian yang mulia dari para pendirinya. Terima kasih sudah menyimak cerita asal-usul Indramayu kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang kekayaan sejarah di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.